yang telah menciptakan engkau. Bidadari tersebut bertanya, wahai kepercayaan Allah, maksudnya Jibril, apakah engkau tahu untuk siapakah aku diciptakan? Jibril alaihissalam menjawab, aku tidak tahu. Bidadari tadi tersebut tersenyum seraya berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan aku untuk orang yang mendahulukan keridhaan Allah daripada hawa nafsunya. Ujar bidadari, aku ini diciptakan Allah untuk orang yang mendahulukan keridhaan Allah, maksudnya orang nang gemar beribadah. Bila orang tu katuju berbuat kebaikan beribadah, sembahyang kah, berzikir kah, apakah untuk kebaikan-kebaikan baik untuk dirinya maupun untuk kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menyiapkan bidadari tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bangunan surga. Beliau menjawab, surga terbuat dari batu, dari perak, dari bat dan bata, dari emas, lantainya dari minyak azfar, dan tanahnya dari za'faran, pasirnya dari permata dan yakut. Namun kita masuk itu bisa ada kemana-mana lagi, sama ambil bau bulik aja pikiran. Ya, ya. Mun ada di sini bangunan kayak itu, mikirkan tentang bau bulik gitu. Dan kita masuk surga berataan seluruh zuriyat kita yadkhulunal jannata bighairi hisab. Amin ya rabbal. Masyaallah. Seorang laki-laki dari ahli kitab datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Abul Qasim, ini panggilan Rasulullah, abahnya Qasim, engkau mengatakan bahwa penghuni surga makan dan minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya, orang-orang surga itu makan minum juga. Dan demi yang diriku dalam tangannya, sesungguhnya salah seorang dari kalian diberi kemampuan makan, minum, jima dan syahwat 100 orang laki-laki. Wah, mahing juga ini 100. Ia bertanya lagi, qadha hajat, orang makan minum pasti hendak membuang lah, kayak tadi membuang loh. Anu bisa mucil loh, mucil nih bisa sudah minum rajin dulu, bila minum menyebuti apa sembahyang bisa langsung qadha hajat ya. Tadi agak lambat. Karena kalau itu harus wajib gitu. Maka itu kalau diwakilkan laporannya kan. Namun imam kalau diwakilkan, namun itu wajib seorang nang turun. Ya Allah, dan sehat berataan ya. Nah, sedang surga adalah tempat yang bersih. Pertanyaan orang ya, orang laki-laki ahli kitab tadi. Ya. Jadi ujar ahli kitab tadi, amun di surga tu ada makan ada minum, tentu kita ada hendak membuang. Itu lah tuh hukumnya kayak itu, sudah logikanya. Bila makan minum pasti ada yang dibuang. Amunnya kalau dibuang bah membahayakan itu. Kemarin ada orang datang 10 hari udah bisa buang, lemas betul, kecil, yang kecil aja sedikit ya. Nang ngalih juga. Jadi ke dokter sudah, dokter aman. Nah, cuman karena orangnya ini sudah lemas apa macam, ya dokter udah satu-satunya jalan, udah operasi itu bang. Ya, jadi coba ke rumah, apa hajat, minta banyak. Nah, ya sudah, ini bisa jadi dukun juga. Kenapa?
juga. Amun kerancakan buang tambah lemes juga. Itu namanya mencret. Jadi salah Bang Alih juga. Kada membuang alih, tak lalu rancak membuang behiran. Nah, sedang di surga ujar orang ahli kitab tadi bersih, maksudnya ada WC gitu loh maksudnya gitu ya. Nah, dan tidak ada kotoran di dalamnya. Nabi SAW menjawab, qadha hajat mereka adalah keringat yang keluar dari kulitnya yang berbau harum, berganti. Jadi keringat orang-orang ahli surga itu bau harum. Kalau di wayah ini bah pina bau sangak beratan bang. Keringat kita ini Masya Allah ya. Tapi kalau sudah dalam surga kita kalah minyak harum. Apa minyak harum? Bakarat. Apalagi Kenzu, apalagi Alexander. Wah, itu agak apa menyengat Alexander. Kalau yang kalem Thayyibah. Wah, enak tuh. Kalau Thayyibah itu saya paling suka itu. Kalau di Mekah Thayyibah mahal ya. Satu botol kecil bisa 1,5 juta. Ya mantap tapi enak ya. Amun nang rajin nukar Salma. Bininya Salma ini harum. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, sesungguhnya penghuni surga itu 120 baris, 80 baris dari umatku, 40 baris dari umat yang terdahulu. Dikatakan bahwa panjang setiap baris dari timur dan ke barat, dan lebar setiap baris selebar dunia. Sabnya itu nah, barisannya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, jadi di surga itu 120 baris, untuk umat Nabi Muhammad 80 baris. Masya Allah. Makanya kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan setiap baris tadi lebarnya timur dan barat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, mereka menjawab, kami menyambut engkau dan kami mengharap kebaikan engkau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kalian ridha? Mereka menjawab, bagaimana kami tidak ridha sedangkan engkau telah memberikan kepada kami apa-apa yang tidak engkau berikan kepada orang lain dari makhluk engkau. Jadi ujar Allah, wahai hambaku, apa kalian ridha? Kalau mungkin kami kada ridha, pian memberikan yang terbaik untuk kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku akan memberikan kepada kalian yang lebih dari yang demikian itu. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, apakah yang lebih dari yang demikian itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku halalkan untuk kalian keridhaanku dan aku tidak akan murka sesudah itu selamanya. Artinya Allah senang umat atau hamba ini masuk ke dalam surga karena ketika di dunia menggawi atau mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Bila orang tuh penurutan, apa penurutan? Taat, manut itu artinya ya taat ya, maka dia akan diberi Allah sebuah karunia yang besar, yaitu Allah ridha terhadap orang tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannah al jannata ana lakum an tahyu wa la tamutu abadan wa an tasihhu wa la tasqamu abadan wa an tasubbu
wa la tahramu abadan wa anta tana'amu wa la taba'asu abadan. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdengar seruan atau ada panggilan apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, sedang kalian akan hidup selamanya. Di surga ada pematian lagi, namun di dunia ini pematian, dan gak ada mati nanti di sana. Kalian akan sehat selamanya, nggak ada lagi di sana terapi, nggak ada lagi obat herbal, nggak ada lagi rumah sakit, nggak ada lagi ya. Kalian akan sehat selamanya, tidak akan sakit. Kalian akan selalu muda. Wah, pokoknya anu-anum di sana sekitar 25 dan 30 tahun. Kada ada lagi nang kalirutan. Pokoknya kancang berataan. Wah, mantap. Ini bila kancang nang di atas, nang di bawah. Nah, jadi tidak ada lagi nang ngarannya apa tuh, perawatan, tidak ada lagi ya bu, nggak ada pakai MS glowing, nggak ada lagi dah. Pokoknya semuanya cantik lah ya. Semuanya muda dan tidak akan menjadi tua. Kalian akan selalu merasakan kenikmatan dan kada ada lagi bersedih. Kalau di dunia ini di atas nikmat ada namanya sedih. Bilanya senang, ujung-ujungnya bertangisan toh. Artinya ketika di dunia mendapat nikmat, satu saat ada musibah. Kalau di sana senang terus. Makanya al-farah was-surur sifatun min sifati ahlil jannah. Senang, bahagia itu adalah sifatnya orang ahli surga. Jadi di dunia ini jangan juga sedih, senang gitu. Alhamdulillah, bila kawa beribadah senang hati. Ini kawa kita bangun malam, kawa ke masjid, kawa mendengarkan ceramah sampai kita isyraq, alhamdulillah senang kita, bahagia. Mudahan pulang subuh isuk di mana pulang kegiatan, gitu berdoa terus, setiap sholat tuh berdoa terus. Yang demikian sebagaimana firman Allah, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan apa yang dulu kalian kerjakan. Kemudian Rasulullah bersabda, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Nabi mensifatkan surga untuk apa? Untuk memberikan semangat kepada umatnya. Yang sudah diberikan semangat kena, jangan membuat dosa, jangan melakukan yang kada baik ya. Nah, nikmatnya begini-begini Nabi berikan gambaran. Itu gin masih banyak umat yang melanggar perintah Allah. Apalagi kalau seandainya kada ada dikisahkan tentang surga, kayak apa. Ini dikisahkan nih supaya paling kada ada gambaran-gambaran. Nong kayak bahari orang kada hendak tulak haji tuh, maka bahari kan pak kapal bu, ndak ada HP, ndak ada telepon, wah. Jadi nang sudah tulak haji ini mengisahkan kayak ini. Nah, diberi gambaran dulu. Tahun 71 tulak haji ya pak, pak kapal lah pulang. Nah, Mekah kayak ini, Madinah kayak ini, hujan yang sudah. Itu tahun 71, kayak apa nang tahun 40 tulak haji? Oh main ngerinya. Kayak apa nang tahun 30? Masya Allah ya. Jadi gambaran-gambaran itu lalu kita mempersiapkan diri. Oh kayak itu surga, waduh nikmatnya. Aku ndak malas lagi sudah beribadah. Kenapa? Aku mesti semangat. Nah kayak itu seharusnya ya. Jadi ketika diceritakan nikmat-nikmat yang seperti ini, lalu dia mempersiapkan diri. Ketika diceritakan masalah ajab begini, dia berusaha untuk menjauhinya, kan begitu.
Ujar Nabi, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh sesuatu nikmat. Nah, ini Rasulullah berbicara dengan wahyu dari Allah, bukan Nabi yang menyiapkan, Allah yang menyiapkan. Nabi memberikan semangat, ikam kena disiapkan oleh Allah apa? Bagi orang yang salihin mala ainun ra'at, nikmat yang tidak pernah terpandang oleh mata. Coba nikmat di dunia apa? Nikmat di dunia ini cuman sebentar. Adalah nang lawas nikmatnya, mana ada? Nang apa nikmat nang lawas, mana ada? Nang sebuting mbah, cus, sampai dah. Ya kah? Tinggal besi simpon aja lagi. Ayo makan nikmat makan, tapi yang sudah masuk ke sini malah salah. Ada lagi baju hanyar nikmat pasang, begitu paluhan bau harok aja. Apa aja nikmat di dunia? Wah, punya mobil baru nikmat, iya nikmat, tapi begitu beli minyak, wah pusing kepala. Apalagi pakai antri ya, apalagi nang harganya selangit, ya Allah. Jadi banyak ini orang menjual mobil-mobil Pak, karena kan ada gini perencanaan atau perancangan mobil yang pakai listrik ya kalau. Nah, ada payu lagi nang minyak tuh kan, ayolah kasih jual di mobil. Banyak kawanan ngulun aja di Jawa Alphard jualinya, kenapa? Takut nanti nanti tambah murah lagi. Jadi sebelum lebih parah murahnya dijual sekarang. Jadi beli yang biasa-biasa, karena sudah mulai terbit itu yang pakai listrik gitu. Ya, sudah mulai itu. Coba kalau kita bayangkan kalau listrik ini kena menyebar sudah tidak laku lagi Pak mobil kita. Ya artinya murah betul. Ya Allah kasih jualilah. Tidak pernah terdengar oleh telinga, ada pernah mendengar. Kalau kita mendengar di sini kayak ini, kalau di sana nikmatnya luar biasa. Apalagi ketika para nabi dan rasul menghibur umatnya. Oh, Nabi Daud dengan Zabur, wah, umatnya di sana semua yang berapa 120 baris tadi terhibur semuaan. Nabi Yusuf membacakan suhufnya, Nabi Ibrahim membacakan suhufnya, artinya ya kayak kita Al-Quran. Nah, Rasulullah baca Al-Quran surah Toha. Ketika Nabi Muhammad membacakan surah Toha, itu penduduk surga tuh kegirangan, senang jujur. Nah, terakhir Allah membacakan surah Ar-Rahman. Allah sendiri langsung membacakan surah Ar-Rahman di dalam surga. Untuk apa? Menghibur umat yang masuk surga. Nah, itu nang menurut riwayat manusia itu nang kayak kapas saya berterbangan karena mendengar nang kada berhuruf, kada bersuara, tapi nikmat didengar. Nah, jadi bila orang di dunia senang mendengarkan Al-Quran, ya, senang mendengarkan orang mengaji, senang mendengarkan orang baca syair, senang mendengarkan pengajian, itu nanti di hari kiamat dia mendengar musabaqah. Bukan untuk dapat hadiah, tapi musabaqah, pembacaan dari berbagai macam para nabi dan rasul untuk menghibur penghuni surga, ya. Dan tidak terlintas di dalam hati manusia. Allah berfirman, wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang diwariskan kepada sekalian disebabkan apa yang dahulu kalian kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan, yang kita kerjakan sekarang ini ada kena balasannya. Bila nang dikerjakan kebaikan nang kayak ini, masya Allah, nikmat di sana. Tapi bila nang dikerjakan kada baik, naudzubillah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat cambuk kalian di dalam sorga lebih baik dari dunia.
dan isinya. Bacalah firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh beruntung ia, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdaya. Jadi kehidupan dunia ini kesenangan yang memperdaya, artinya orang tertipu. Ya tadi nikmatnya di dunia cuma sebentar. Nauzubillah, orang zina cuma sebentar, tapi dosanya selama-lamanya. Atau mengambil hak orang lain cuma sebentar, ya sebentar, ketika dia makan, ketika dia makai, tapi dosanya selama-lamanya. Atau mengambil apa aja hak orang lain, ya contoh ngambil daging korban satu mata aja, iyalah masaki makan habis, maaf jadi tahi jadi apa, tapi dosanya selama-lamanya. Orang yang korupsi, korupsi dia sebentar aja, nikmatnya sebentar, bisa beli ini, pas ketahuan dah jadi kiamat dah. Itu baru ketahuan manusia namanya KPK, apalagi nanti di hadapan Allah yang azabnya sangat pedih. Nah jadi intinya kesenangan dunia ini sebentar aja. Tidak perlu kita berpoya-poya, bermegah-megah sampai lupa kepada Allah mencari dunia. Sampai-sampai maaf, toko 24 jam buka, ya kalau sembahyang apa macam ya syukur punya kada, apa yang dicari dikumpul, lama-lama ditinggalkan. Nauzubillah. Ya coba kalau kita berpikir demikian, untuk apa hidup? Orang begawi siang malam dikumpulkan, nukar tanah, bola pintuan, nukar ini, begitu sudah banyak orangnya bulik. Ya kalau orangnya bulik, ya nukar emas 10 gram, 30 gram, sampai berapa ratus gram, 2 kilo bisa emas sih. Begitu banyak bisa emas, orangnya mati. Kayak Pak, siapa nang nyaman? Jangan abahnya, nih kawa pulang, bini pulang deh. Ayo, tuhuknya pian mengumpulkan ya 2 gram, 5 gram dipermak jadi ganal. Nukar pulang 2 gram, 3 gram dipermak jadi ganal pulang. Sampai nong kayak ini ganalnya. Sekalinya sudah banyak bisa harta, orangnya bulik. Nah, pengumuman innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, berataan. Nah, maka sungguh beruntung dia, dan tidaklah di kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang memperdaya. Dan sesungguhnya dalam surga terdapat satu pohon yang jikalau seorang penunggang kuda mengelilinginya selama 100 tahun mengelilinginya. Bacalah firman Allah, wa zillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furusim marfu'ah. Ini nikmatnya surga, ya. Surah apa nikmat? Waqiah. Waqiah itu gambaran surga, banyak di situ. Dan naungan yang terbentang luas. Oh, nyaman ada naungan. Kayak model di Arafah, kalau nyaman ada naungan. Nah, kita bisa membayangkan. Cek. Wah, ini treble ini. Apa baterainya?
Cek. Nah, di sana ada naungan ya. Ulun kadang-kadang kalau di Arafah itu membayangkan, artinya kita sekarang aja kadang panas loh Bu, kadang nyaman pakai blower, apalagi kalau kami KWNH plus AC masih panas juga. Jadi kadang-kadang kita duduk ya membayangkan apa yang kita bayangkan di zaman Rasulullah kayak apa ya. Nang wayah ini gitu ada kepanasan, padahal nyamannya sudahlah, belum lagi si semprotan nih kalau sampai berputar semprotan itu. Jadi kita di kemana berjalan kena embun terus kalau di Arafah itu, tapi panasnya. Dan apa tumbuh-tumbuhan banyak sekarang disebut namanya pohon Soekarno itu banyak di situ. Artinya untuk melindungi, paling tidak kan dengan adanya tumbuh-tumbuhan itu ya tak kurang lah panasnya, tetap panas juga. Jadi kita membayangkan di zaman Nabi. Sedangkan orang-orang cerita bahari, arwah-arwah kai kita cerita tahun 70-an itu tulak haji itu panas. Kalau musim panas panas, kalau musim dingin dingin betul. Nah bisa kita bayangkan di zaman Nabi, nang keadaannya kayak pada paham kita tuh. Amun dingin wah ini kawa 45 lapis baju. Saya pernah di Madinah itu sampai 45 lapis. Kalau dingin di Madinah, ngeri dingin betul. Tapi kemarin waktu 2 tahun yang silam kami ke Turki musim dingin, wah dingin juga. Yang di bawah ini sudah kasihan benar bang juga. Takarucut 4 kali takarucut. Cuman ngerinya kalau di Turki lah dingin kayak itu tuh. Kita mampir di Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dingin. Pauduannya kada ada nang panas, dingin juga. Oh my, ngeri bujur. Kan aja nah saking dingin. Jadi kalau orang wah ini tulak haji nyaman, alhamdulillah. Artinya mulai zaman kita lah. Nah, nang zaman bahari kayak apa, nang bahari kayak apa, apalagi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang wah ini banyak bersyukur. Makanan nyaman di Arafah itu, es krim aja ada terus. Nyaman benar ya. Mudahan umrah berataan ya. Dan wama'im maskub, dan air yang dicurahkan, wa fakihatin katsirah, dan buahan yang banyak. Banyak buah-buahan, makanya kita tuh dianjurkan makan buah-buahan, dan juga dianjurkan bersedekah buah-buahan. Nah itu buahan Madura itu kan bila bulan Maulid buah-buahannya jadi beda. Kalau Bugis hintalo, ini kisah bulan Maulid. Wah ada namanya soko itu lakatan. Wah itu buahan Bugis tuh, ada soko, ada telur, karena ada telur hias ogi. Nek areng Madura buah-buahan. Wah, pokoknya bila aku ceramah buah-buahan Madura, bulik, wah, hibak buah-buahan. Macam-macam itu buahnya, ada mangga apa macam, wah. Pokoknya bulan Maulid tadi, masya Allah, buah-buahan kada bampihan di rumah. Kalau hintalo itu sudah kada kisah lagi. Berbagi ke tetangga hintalo buah, tanggi kebanyakan hintalo, ada kau makan banyak, kalau pindah kolesterol. Jadi ada tuh macam-macam ya. Belum lagi nang kalau bubuhan Jawa lah, amun Banjar mau rampai itu Pak. Nang begantung tuh kalau peri bubuhan Banjar digantung hanya dia lekinya bunga aja lah. Ya Allah, kalau bubuhan Madura rame pokoknya. Jadi tahun-tahun yang Maulid tadi banyak bubuhan Madura, iya, bubuhan Jawa, iya, bubuhan Bugis, iya. Wah ya sudah. Sama ulun ceramah di Kuala Samboja, wah pokoknya luar biasa. Hintalo banyak, panci aja itu kan anunya, hadiahnya panci, seluruh jemaah itu dapat panci. Dalam panci itu ada beras setengah sekilo, ada gula, ada teh, ada telur, ada mie 2 dalam panci itu. Nah berapa pancinya?
850-an jawaban ini pancinya. Semua orang dapat. Wah, maka panci nang merek Jawa itu lumayan lah. Jawa pun jamaahnya dapat panci, gurunya dapat dandangan matanya. Macam-macam. Ada yang termos Arizona loh. Wah, berapa tak Arizona ini khusus untuk ustaz. Iya, apa isinya? Macam-macam, ada gula, ada teh. Wah, ya aku menang kayak ini 2 hari sekali aku. Nah, buah-buahan, makanya kita bila bersedekah buah-buahan, nah kayak ini di sana banyak makan buah-buahan ya. Nah, yang tidak berhenti buahnya, kada bampihan buah. Ini musim durian kan ya kah? Bila musim durian ini banyak nang jaringan biasanya takanan ya. Kemarin kita merasakan durian dari Medan. Wah, nyaman durian Medan, nggak ada bijinya pak. Wah, oma aja kita ini mantap. Aku di barisan tuh Nasawadah Pak Ismet Barakbah dari Medan guru aja. Wah ya, mantap jawabannya. Alhamdulillah kita makan durian no problem. Ya karena wah ini banyak orang nang ngejok. Apa hubungannya itulah? Hah? Kalau orang banyak dah orang yang lain. Ini buah umpama atau apa? Karena sering kita kalau makan, ini aja nah. Apa tak kasih? Coba aja aku diambil sedikit dimakan. Ini kadar ini kayak gini aja. ada jamaah ulun lah. Jadi pas ulun disiapkan durian, maka durian montong tuh berapa biji tuh. Kita makan kan biasa aja makan. Adanya makan apa guru? Kayak wah ini udah kadawannya lagi gurunya memandang aja. Jadi ulun pernah ceramah di Kampung Madura juga. Itu buah-buahan lengkap. Jadi sebelum ceramah, Pak Kiai disantap dulu, bertutup. Kukira durian, nang konol kena 4 buting, wah. Tapi hebat juga menyiapkan pulang sini apa nih kelapa muda, hebat juga buah Madura ini sudah di sini ada tambahannya. Habis kita makan, Pak Kiai itu kalau sudah makan durian Pak Kiai ini ada airnya untuk menetralisir. Wah, hebat juga. Pokoknya musim maulid tadi Masya Allah ya. Nah, jadi buah-buahan yang kada beampihan buahnya dan kasur-kasur yang diangkat. Dari Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Musa alaihissalam bermunajat kepada Tuhannya dan berkata, wahai Tuhanku, khabarkan kepadaku orang yang terakhir masuk surga dan berapa banyak bagaimana surga yang akan ia dapatkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai Musa, seorang muslim pun tidak tersisa di dalam neraka kecuali seorang yang aku keluarkan dari neraka dengan rahmatku, dan ia berdiri di depan pintu surga dan aku katakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ini orang yang terakhir. Jadi umat Nabi Muhammad tidak ada yang tersisa. Ada, cuman dicuci dulu, diberasihi. Ini bubuhan narkoba, bubuhan nyawang ayam, bubuhan nang katuju mengambil daging korban. Tuh ada sih kena di nang mengambil nasi kotak bila acara, nang mengambil lumpia membungkus rejin ibu-ibu. Artinya dibersihi dulu itu, dibersihi dulu. Hati-hatilah, hati-hati itu nang membawa kresek bila salawatan tuh rajin. Katuju bener bawa lumpia orang bulik, lumpia ote-ote agak-agar apa-ngapa. Itu kini dibersihi dulu tuh baik. Mak kayak apa kan bersihnya kan tahu juga kok. Tapi Ustadz, saya dikasih orang, mana ada dikasih orang, kamu bawa kresek seorang, kamu diberi orang tuh orang bungkusakan, ini silin bawa kresek seorang, mulai rumah bawa kresek, iyalah,
Nah, ngaku kalau kayak apa? Ada aja no? Loh, tapi kan Pak Ustadz saya kan dikasih tuan rumah. Loh, betul Bu? Iya Pak Ustadz, tapi kreseknya dari mana? Saya bawa dari rumah. Kalau dikasih orang itu Bu, pasti dia bungkus sendiri sudah. Begitu dibungkus dikasihkan, berarti kan kreseknya dari orang, dari tuan rumah. Ini kreseknya dari rumah. Magi begitu nih, tega agak siri-siri. Iya, aku tidak ngambil itu Ustaz, karena itu tuan rumah kan mempersiapkan semuanya. Lalu ketika dipersiapkan pasti untuk kita semua. Iya, tapi kan kita di situ ada juga hak orang lain toh. Umpama kita saya di piring loh, saya di piring ada sekitar 30 itu lumpia. Nah itu bukan untuk sendirian, ada tetangga. Ada aja macam-macam. Jadi wah ini alhamdulillah ulun nang rajak bagayaan gini nih, ceramah-ceramah di mana-mana. Ada nang laporan, alhamdulillah gurai ulun semalam menarik salawatan cukup lumpianya aja. Akhirnya ada yang balik ambil lagi. Tak kurang malingnya kurang. Rajin guru aja kada cukup belum ya. Wah ini tak cukup saja. Kemarin juga di acara di Wagub, alhamdulillah tanya taram anu sudah ini jar. Aku raja pada aja hati-hati mbah. Membaca salawat, husuk bandar baca salawat asrakal nangis. Kisahnya hadir Nabi Muhammad, soalnya lumpia orang hilang. Kayaknya itu sambung orang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, murah rezeki, anak cucu kita beriman, saleh salehah, dan mudah-mudahan kita sekeluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita nanti husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli 'usrin yusra wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baghina fid din, 'allimna rushda, Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.